warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda semua? Alhamdulillah, kamu sehat ya? Baiklah, jumpa lagi dengan Bu Loli Channel, Be Inspirative Teacher. Ananda, hari ini Ibu akan berikan kamu materi baru. Mau tahu? Yuk, dilihat. Oke, materi kita adalah tentang jurnal umum. Ini materi untuk kelas 12 tingkatan SMA. Ya Nanda, oke, kamu pasti pingin tahu ya, kepoin yuk. Oke, kita akan pelajari apa itu jurnal umum dan bagaimana cara membuatnya. Kalau Ananda belum tahu, ayo let's start. Baiklah, kita cari tahu dulu apa itu jurnal umum. Dilihat dari segi etimologi, jurnal berasal dari kata jour dalam bahasa Perancis yang berarti hari. Jurnal sendiri digunakan untuk mencatat bermacam aktivitas secara kronologis. Artinya, kejadian dicatat sesuai dengan urutan tanggal atau harian. Kemudian dicatat dalam satu daftar yang relevan. Sementara kata umum digunakan untuk mencatat berbagai semua transaksi, dan transaksi ini tidak bisa dicatatkan dalam jurnal khusus, maka semuanya dicatat dalam jurnal umum. Nama lain dari jurnal umum adalah general journal. Kita lanjut. Baiklah, kamu harus tahu dulu apa itu fungsi dari jurnal umum. Ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi analisis. Artinya, kamu harus bisa menganalisis transaksi kepada rekening apa dipengaruhi, kemudian dicatat kepada akun debitnya yang mana, kreditnya yang mana, dan berapa jumlah nominalnya. Kemudian yang kedua, fungsi historis. Artinya, jurnal umum itu mempunyai fungsi untuk menggambarkan kejadian secara kronologis. Tadi sudah dikatakan, kronologis artinya dicatat sesuai dengan urutan tanggal dan kejadian transaksi. Yang ketiga, fungsi informatif. Artinya, jurnal ini akan memberikan penjelasan tentang transaksi yang terjadi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi mencatat. Artinya, setiap kejadian atau transaksi itu harus dicatat dalam jurnal umum. Fungsi yang kelima, instruktif. Artinya, ini adalah perintah untuk memindahkan ke dalam rekening buku besar sesuai dengan posisi debit dan kredit dalam jurnal. Lanjut. Nah, bagaimana bentuk jurnal umum? Ini adalah tabel bentuk baku dari jurnal umum. Pertama sekali harus kita buatkan dulu identitasnya, yaitu nama perusahaan, kemudian ini adalah jurnal umum, nama laporannya, dan periodenya. Ada kolom-kolom yang terdiri dari tanggal, yaitu tanggal kejadian, kemudian nomor buktinya, nama dan keterangan untuk akun, kemudian ada kolom referensi dan kolom debit serta kolom kredit. Bentuk ini adalah bentuk standar atau baku yang sering digunakan oleh perusahaan. Baiklah, bagaimana cara membuat jurnal umum ini? Kita akan pelajari. Pertama, Ananda harus sudah memahami tentang analisis, kemudian memahami juga tentang konsep debit kredit. Kalau Ananda belum paham, oke, silakan. Ada tabel di sebelah analisis itu adalah tabel tentang konsep debit kredit. Ada 5 kelompok besar akun kita, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Aktiva itu kalau bertambah catat di sebelah debit, kalau berkurang di kredit, normalnya debit. Kewajiban kalau bertambah jumlahnya dicatat di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya di kredit. Akun modal kalau bertambah catat di kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya di kredit. Kemudian akun pendapatan kalau bertambah catat di sebelah kredit, kalau berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Kemudian terakhir, beban. Beban kalau bertambah jumlahnya catat di sebelah debit, kalau berkurang di kredit, maka saldo normalnya di sebelah debit. Itu adalah konsep atau mekanisme tentang debit kredit. Ini harus kamu pahami terlebih dahulu. Baru Ananda bisa membuat jurnal umum.
Baiklah, kita berikan contoh. Ini adalah contoh jurnal umum, misalnya PT Angin Ribut pada periode Desember tahun 2020. Jurnal ini sudah terisi. Nah, kalau sudah terisi, berarti kita bisa membuatkan kalimat transaksinya. Tanggal 1, jurnalnya peralatan kantor debit, kas kredit, angkanya 1.500.000. Artinya di sini perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai. Maka analisisnya ada harta yang bertambah dan ada harta yang berkurang. Harta yang bertambah namanya adalah peralatan kantor dan harta yang berkurang namanya kredit. Namanya kas. Maka kalau harta bertambah catat di sebelah debit, kalau harta berkurang juga catat di sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah peralatan kantor pada kas sebesar 1.500.000. Contoh yang kedua, di sini perusahaan membayar sewa. Sewa ini dibayar beberapa periode berikutnya, maka itu dikatakan dibayar di muka. Misalnya ada dibayar sewa dibayar di muka sebesar 250.000. Dalam hal ini, analisisnya adalah ada harta yang bertambah dan juga ada harta yang berkurang. Harta yang bertambah, kita lihat kepada konsep, itu nanti dicatat di sebelah debit. Dan harta yang berkurang, catat di sebelah kredit. Nah, kita tahu harta yang bertambah adalah sewa. Namanya sewa dibayar di muka, karena sudah dibayar untuk beberapa periode. Dan harta yang berkurang, kalau dibayar dengan uang, maka kas akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Kas adalah kelompok aktiva atau harta. Maka kita tahu jurnalnya dari akun tersebut dengan jurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 250.000. Nah, begitu Ananda cara kamu membuat jurnal umum. Jadi kesimpulannya, kamu harus tahu dulu menganalisis akun-akun apa yang dipengaruhi dari transaksi tersebut, kemudian kamu akan memahaminya ke dalam konsep debit kredit. Akun tersebut akan langsung menjadi jurnal untuk jurnal umumnya. Kita lanjutkan. Nah, kalau Anda sudah paham, maka saatnya kuis. Nanti jawabanmu kamu catat di kolom chat di YouTube Ibu ya. Ini soalnya. Oke, kita misalkan tanggal 2 Tika menyetorkan 50 juta sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Tika Salon. Kedua, di ruko 2 sewa seharga 12 juta per tahun dibayar di muka. Atau maksudnya dibayar sewa ruko ya untuk per tahunnya sebesar 12 juta. Yang ketiga, tanggal 4 membeli peralatan salon secara kredit sebesar 6.500.000. Nah, dari transaksi ini Ananda analisis kemudian buat jurnalnya. Ingat kembali nanti catat di kolom chat di YouTube-nya Ibu. Oke Nanda, bisa kamu pahami? Baiklah, kalau Anda sudah memahami dan pelajarinya setelah ini, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. See you. Salam juara, anak hebat Indonesia. Baiklah, kita sudahi dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.